Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi pengalaman saya. Pengalaman yang menurut saya, bagi saya itu berat, yaitu mengalami kecemasan, ketakutan yang berlebihan ataupun panik ya. Awalnya saya terkena penyakit ini di bulan 1 2017. Saya mengalami oleng, kelingan pada waktu itu. Terus saya dibawa ke rumah sakit dan saya itu dirawat di UGD sore itu. Dan paginya dokter katakan kepada saya sudah bisa pulang. Dan waktu saya jadi bingung itu hari. Pada waktu saya pulang sampai ke rumah, belum sampai ke rumah ya, tiba-tiba saya oleng lagi, kelingan. Begitu sampai ke rumah, saya merasa takut pada waktu itu, hingga tubuh ini mengalami keringat dingin. Waktu itu saya langsung rebahan, dan begitu seterusnya. 3 hari kemudian saya mengalami seperti itu lagi. Terus saya pada waktu dibawa ke rumah sakit juga pada malam hari, ya kalau tidak salah ya, pada malam hari. Dan paginya dokter bilang sama saya sudah boleh pulang. Wah, terus saya tambah bingung pada waktu itu, ada apa ini? Begitu saya pulang, dokter izinkan saya pulang. Seperti itu lagi kejadiannya. Belum sampai di rumah, saya sudah kelingan lagi, oleng. Bahkan di atas mobil Grab ya, saya itu sebelum sampai di rumah, saya keringat dingin ya. Begitu seterusnya sampai 1 minggu lebih. Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi pada malam hari ya, kalau tidak salah pada malam hari. Terus dokter bilang pada waktu itu, bapak ini tidak sakit, bapak ini cuma mengalami kecemasan. Jadi saya bingung pada waktu itu. Saya tanya dokter, dok, kalau saya tidak sakit, kenapa saya bisa kelingan begini oleng? Dokter bilang, tidak, bapak tidak sakit, bapak cuma mengalami kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Akhirnya saya pun sekitar 1 jam lebih, saya langsung diizinkan lagi untuk pulang. Saya kembali bingung pada waktu itu, makin menjadi-jadi kebingungan saya. Ada apa ini? Saya terus bertanya dalam hati, apa ada penyakit kecemasan, takutan berlebihan begini dan panik? Saya coba-coba sampai di rumah ya, saya coba-coba buka Google, di internet. Oh, ternyata ada. Berat sekali menurut saya. Hari demi hari saya lewati, minggu ke minggu, bahkan sudah sampai berbulan-bulan. Gejala-gejala yang saya alami dalam gangguan kecemasan ini ya, yang pertama itu ketakutan berlebihan, itu pasti. Dan kadang ingin mengakhiri hidup ya, tapi takut mati. Mungkin karena ya kepikiran dosa-dosa kali. Kadang juga merasa resah, merasa gelisah, susah tidur kalau malam. Ya itu semua. Kadang juga jengkel sama orang-orang di sekitar. Ya akhirnya saya menyendiri dalam kamar sendiri. Itu. Saya juga takut
kena air, takut mandi, takut berwudu, dan lain-lain lah. Juga takut di saat kalau ada ya penyakit ini mau ada penyakit mau lain lah, ya langsung tiba-tiba panik, cemas. Itu yang saya alami. Juga takut makan, apalagi takut melihat atau mendengar berita-berita orang meninggal ya, sakit parah. Dan saya sempat sekitaran 3 bulan saya tidak pernah menggunakan HP, apalagi mau dengar buka berita-berita di media sosial. Takut. Waktu itu saya menyemangati diri saya sendiri. Saya memotivasi diri saya sendiri. Saya bilang dalam hati, saya harus sembuh. Saya harus seperti dulu lagi. Ada Allah bersama saya, ada Allah yang menyembuhkan saya. Dan saya mulai belajar lagi untuk berpikir positif. Karena selama ini saya mengalami gangguan kecemasan, pikiran saya sangat kacau. Terus saya pergi mandi, lalu ambil air wudhu, walaupun masih ketakutan, tapi betul-betul saya paksakan diri. Saya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saya untuk sembuh dari kecemasan ini sangat besar. Saya sholat, berzikir, lalu berdoa kepada Allah. Dan saya juga sempat berobat ke psikiater ya. Dan juga kadang-kadang saya diruqyah, alhamdulillah ada hasil. Dan teman-teman alhamdulillah selalu memberi saya motivasi. Dia bilang begini, agar semangat seperti dulu lagi. Itu kata teman-teman saya semua, semangat seperti dulu lagi. Itu yang mereka katakan. Dan juga ada yang teman saya yang pernah mengatakan begini kepada saya. Dia bilang begini, yang bisa menyembuhkan kecemasanmu ini adalah dirimu sendiri. Dan itu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Giat beribadah, berpikir positif, jangan sombong, jangan iri hati, jangan dengki. Belajar menerima dan mencintai diri sendiri. Lakukan yang terbaik, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah saya sewaktu saya mengalami gangguan kecemasan dan ketakutan berlebihan. Masih banyak yang belum saya ceritakan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Mohon maaf sekali lagi, dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.